Kalau untuk kita yang namanya sesuatu itu adalah yang sudah ada. Nih, ini sesuatu namanya nih. Hand sanitizer nih, ini sesuatu. Kenapa? Ada dia. Kalau dia masih di pikiran, bukan sesuatu itu. Ya. Namanya hayalan, cita-cita, angan-angan. Tapi kalau Allah, karena ilmu Allah itu maha sempurna, melingkupi segala sesuatu, segala hal, maka sesuatu untuk Allah itu bukan hanya yang sudah ada, yang belum ada pun, tetapi sudah ada di dalam ilmunya, itu sudah sesuatu. Mudah-mudahan kalau kita punya cucu, misalnya saya punya anak saya punya anak, kan namanya cucu. Bagi saya, cucu saya itu yang nanti itu bukan sesuatu, karena belum ada. Tapi bagi Allah, itu sudah sesuatu. Kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah, dia sudah sesuatu. Amron. Ini bedanya ilmu kita dengan ilmu Allah. Makanya kalau orang berduga-duga mengaku tahu masa depan, itu bahaya dia orang itu. Itu dia bergaya, berlagak seperti lagak-lagak sang pencipta. Namanya manusia, sesuatu, ilmu, sesuatu yang ada itu yang sudah jelas. Nah, di sini disebutkan idza qada amron, kalau Allah sudah menetapkan sesuatu. Artinya sesuatu itu sudah ada dalam ilmunya walaupun belum wujud. Innama yaqulu lahu kun fayakun. Maka dengan kunnya jadilah dia. Ada beberapa hal yang kita dapat ambil di sini kata para ulama tentang kun fayakun. Pertama, kalau kita baca ayat-ayat tentang penciptaan bumi dan segala isinya, peristiwa-peristiwa yang ada, Allah selalu menggunakan fi'il madhi yang menunjukkan telah. Allahul ladzi khalaqas sama, Allah yang telah menciptakan. Wa qaddara aqwataha, telah mentakdirkan, telah. Jadi selalu merujuk kepada telah. Maka dalam ayat ini Allah sampaikan ada fi'il amr, ada fi'il mudhari'. Fi'il amr itu menunjuk kepada yang akan datang. Fi'il mudhari' itu menunjuk kepada proses yang sedang berjalan. Kata para ulama, kun fayakun ini dijelaskan oleh Allah untuk menegaskan bahwa kuasa Allah itu tidak hanya menyangkut masa lalu, tetapi juga masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi tidak ada nama lampau untuk kuasa Allah Ta'ala. Kekuasaannya itu meliputi yang lalu, dalam bentuk apa, semua sudah diciptakan. Kemudian masa sekarang, karena kita saksikan terus menerus ada penciptaan di dunia ini, dan masa yang akan datang sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, kata para ulama, kun fayakun itu menunjukkan kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Kalau tadi menyangkut waktu, kalau sekarang menyangkut esensi kekuasaan itu, kehendak Allah. Yang namanya manusia, bapak-bapak saudara sekalian, kayak kita ini, selalu ada jarak. Selalu ada jarak dari apa yang kita pikirkan dengan apa yang bisa kita wujudkan. Selalu ada jarak antara saya mau berdagang dengan jadinya kios kita itu. Nggak bisa malam-malam, wah saya mau punya kios, langsung dia ada. Nggak bisa. Jadi begitu saya bercita-cita, wah saya mau bisnis, buka kios ini, maka mulai besok, mulai kita pergi cari batunya dan segala macam. Ada jarak. Nah, kun fayakun ini Allah menggunakan kata fa untuk menunjukkan bagi Allah tidak ada jarak. Makanya bapak-bapak, ibu, saudara-saudara,
Kalau orang sudah dikasihi sama Allah ya, seringkali di antara keramatnya itu adalah toyul makan. Jarak itu dilipat, toyul masafah. Jadi dia bisa pergi jauh. Wali Allah tuh. Seperti yang ada di dalam Al-Quran ya. Qala alladzi indahu ilmu minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Jin Ifrit, yaitu jin yang paling alim, mengatakan saya bisa datangkan singgasananya Balkis sebelum kau bangun wahai Sulaiman. Lalu seorang wali Allah yang punya ilmu dari kitab suci, nah ini juga pengingat bagi kita, jangan lari ke jin. Sealim-alimnya jin tidak bisa mengatasi ilmu ulama. Maka orang yang berilmu, yang ilmunya adalah ilmu dari kitab suci, mengatakan ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum kau kedipkan matamu. Benar, belum Nabi Sulaiman berkedip, ditarik barang itu dari Balkis yang kerajaannya ribuan kilo, sekejap mata sudah ada di depan Nabi Sulaiman. Itu melipat waktu dan melipat jarak. Nah itu untuk orang-orang yang sudah dicintai oleh Allah. Jadi dikasih sedikit ilmu oleh Allah ya. Diberikan kemurahan Allah ya. Melipat waktu, melipat tempat ya, ruang dan waktu. Itu yang kedua ya. Jadi kun fayakun itu menunjukkan bahwa apa yang Allah kehendaki itu seketika. Seketika. Kemudian yang ketiga, terakhir Bapak-bapak Saudara, para ulama juga mengatakan bahwa yaqulu dalam ayat ini ya, tidak mesti diartikan dengan ucapan, tetapi bisa juga dimaknakan sebagai takdir dan kehendak. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak mesti ada kata kun ya, tapi sekedar kehendak Allah sesuatu itu bisa terwujud. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.